Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Senyaka Ramadan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan mengenai warisan berdasarkan perspektif Islam dan hukum perdata. Untuk yang belum tahu, apa sih hukum warisan berdasarkan perdata dan apa sih hukum warisan berdasarkan hukum Islam? Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita dengarkan podcast ini. Tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum waris. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari hukum waris itu sendiri. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris itu sendiri kaitannya sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Jadi, manusia selalu mengalami hal yang namanya kematian. Jadi di dalam pengurusan dan kelanjutan hak-hak kewajiban yang seseorang meninggal tersebut telah diatur di dalam hukum waris itu sendiri, entah itu hukum perdata maupun hukum Islam. Kalau di hukum perdata itu sendiri, hukum waris perdata merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai kekayaan yang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana cara memindahkan hak kekayaan seseorang apabila seseorang itu telah tiada. Di dalam perdata, harta waris itu sendiri adalah berupa hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang ataupun benda. Sementara itu, pasal yang mengatur mengenai hukum waris di dalam perdata terdiri sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan 1130 KUHP Perdata. Di samping itu juga hukum waris diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 1991. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum waris menurut Perdata. Yang pertama, pasal 528 KUH Perdata. Yang kedua, pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu memperoleh hak kebendaan. Yang ketiga, syarat hak-hak waris yang diatur oleh pasal 895. Berikutnya, menurut pasal 897 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 bulan tidak dapat membuat testamen. Yang ketiga, berikutnya menurut pasal 888, jika testamen yang berbunyi jika testamen memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin didapatkan atau dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hak itu tidak dianggap tak tertulis. Berikutnya, pasal 890 yang berbunyi jika suatu testamen tersebut palsu, dari testamen itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya, maka testamen itu tidaklah sah. Berikutnya, menurut pasal 893 yang berbunyi testamen akan batal jika dibuat karena paksa atau tipu muslihat. Selain larangan tersebut yang bersifat umum di dalam hukum waris, terdapat banyak sesuai larangan yang tidak boleh dimuat oleh testamen. Berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai hukum waris berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum waris di dalam Islam itu sendiri, yaitu adalah sebuah hukum yang mengatur peralihan hak milik kepada ahli waris atau tirkoh. Jadi di dalam agama Islam terdapat larangan yang tidak berhak menerima waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang budak. Yang kedua, pelaku pembunuhan. Yang ketiga adalah berdasarkan perbedaan agama. Jadi kesimpulannya adalah hukum waris merupakan suatu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dalam hukum kekeluargaan. Jadi, hukum waris dalam Islam itu sendiri merupakan sebuah prosedur untuk mewariskan harta orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerima bagian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.